Karena itu Tuhan ada di pihak kami, sehingga kebenaran yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati kami yang dengar, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikannya dengan kekuatan-Mu. Kami siap menerima berkat Tuhan ini. Amin. Salam. Ya. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang terus menerus diberikan buat saya untuk ada lagi. Kurang lebih saya berturut-turut dalam minggu yang berturut-turut ini. Bagi saya ini adalah sebuah kehormatan tersendiri ada di tengah-tengah kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan, Keluaran pasal 13. Kita jumpai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Lai Lembaga Alkitab Indonesia memberikan dia judul Allah menuntun umatnya. Kita lihat bagian itu, Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai dengan 22. Kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga setelah saya ulangi pelikop firman Tuhan ini. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Allah menuntun umatnya. Ayat yang ke-17 kita mulai. 2, 3. Setelah dia membiarkan bangsa itu pergi, Allah hendak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Eberau, dengan siap sedia berperang menjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab adanya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan memindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam dalam api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Terima kasih, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian mendengarkannya dan dilakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita terbilang orang-orang yang berbahagia. Salam. Kekasih Tuhan, kalau kita simak pembacaan kita ini menarik sekali. Di situ perikop yang disampaikan adalah Allah menuntun umatnya. Lagi-lagi kita akan melihat hal yang sangat luar biasa dalam tuntunan Allah. Allah tidak melepaskan umatnya. Setelah umatnya itu mengalami perbudakan yang cukup lama di Mesir, kemudian Allah berinisiatif mengeluarkan mereka dari sana. Namun kekasih Tuhan, kalau kita lihat baik-baik, saya merasa bahwa terlalu aneh. Biasanya orang kalau pergi ke tempat yang jauh atau berpindah ke tempat yang jauh selalu berpikir jalan pintasnya dari mana. Amin, kekasih Tuhan. Selalu berpikir jalan pintasnya dari mana. Yang paling aman itu dari mana. Yang paling cepat itu dari mana. Tapi lagi-lagi dalam cerita kita ini, Allah menuntun bangsa itu keluar dari perbudakan, keluar dari Mesir. Ayat yang kita baca, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Kekasih Tuhan, inilah letak keanehan menurut saya. Karena semua orang
mau jalan pintas. Amin, kasih Tuhan. Tapi Allah mengizinkan mereka padang gurun. Kurang lebih 40 tahun pengembaraan mereka harus di padang gurun. Maka kekasih Tuhan, dari cerita ini saya coba membuat sebuah tema sederhana, tuntunan Allah dan tantangan padang gurun. Temanya adalah tuntunan Allah dan tantangan padang gurun. Amin, kasih Tuhan. Tuhan menuntun tapi ada padang gurun. Wow. Kalau kita diberikan kesempatan memilih, kita hanya mau Tuhan menuntun. Kita tidak mungkin minta padang gurun. Amin, kasih Tuhan. Tapi kenyataannya Allah menuntun melewati padang gurun sekalipun ada jalan pintas. Amin, kasih Tuhan. Maka ketika kita sudah takut Tuhan, sudah ikut Tuhan, jangan pernah berpikir jalan pintas dalam semua pergumulan kehidupan kita. Keliru kalau kita selalu berpikir jalan pintas dalam kehidupan kita ini. Mestinya Allah memberikan sebuah penghiburan yang berbeda. Karena sudah cukup lama mereka ada di dalam sebuah tempat yang namanya Mesir. Mereka hidup diperbudak cukup lama di sana. Tapi pada kenyataannya Allah bawa lagi dari tempat perbudakan menuju yang namanya padang gurun. Amin, ku kasih Tuhan. Wow, kalau kita coba buat sebuah pendekatan, maka orang-orang yang hari ini dekat Tuhan, bukankah padang gurun itu tidak pernah selesai? Kita dituntun dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita selalu tetap menjadi orang yang terus berharap pada Tuhan, karena kita tidak lepas dari namanya sebuah pergumulan. Mari kita kasih Tuhan. Kenapa harus padang gurun? Bukankah ada jalan pintas? Amin, kekasih Tuhan. Mari kita lihat, karena tema khotbah kita adalah tuntunan Allah dan tantangan padang gurun. Tuntunan Allah, tapi tantangannya adalah padang gurun. Nah, kenapa harus padang gurun? Tadinya laut Teberau bisa diseberangi, selesai. Di Mesir, selesai persoalannya. Melewati laut Teberau, selesai. Laut jadi tanah kering. Ini bukti penyertaan Allah yang sangat amat luar biasa. Tapi lagi-lagi Allah tahu bahwa kalau mereka melalui jalan pintas, ada kemungkinan mereka tidak tahan uji. Amin, kasih Tuhan. Maka kita pun hidup orang percaya itu tidak pernah ada pada jalan pintas, tidak pernah ada. Saya pernah khotbah di sini bahwa iman itu adalah jalan pintas menuju mujizat. Tapi proses untuk kehidupan anak Tuhan, dengar baik-baik, tidak melalui jalan pintas, karena kita bukan anak gampangan. Amin, kasih Tuhan ya. Mari kita cerita di padang gurun itu ada apa sampai Allah lebih memilih padang gurun ketimbang tempat lain yang jalannya pintas. Mari kita lihat pertama. Yang pertama itu di padang gurun tidak ada arah. Ketika kita ada di padang gurun, mau gimana boy? Berdiri lurus. Tidak ada arah. Kiri kanan situasinya sama. Semua sama. Alkitab bilang begini, ada jalan disangkanya lurus, ujungnya bisa kebinasaan. Allah bawa di tempat yang tidak ada arah. Wow, ini berat ini, kekasih Tuhan. Benar, mungkin ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan dan sebagainya. Tapi kita lihat perteduhannya di mana. Amin, kekasih Tuhan. Semua padang, semua rata. Wow, bahaya banyak di sana. Maksudnya begini, kekasih Tuhan. Alasannya kalau Tuhan pakai padang gurun itu hanya untuk kita pemaksud. Maksudnya adalah untuk kita. Maksudnya supaya umat Tuhan itu sadar dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bukan cara-cara manusia. Bukan cara-cara manusia. Bukan juga kekuatan manusia. Sehingga situasi itu Tuhan bawa mereka. Padahal mereka baru melihat sebuah mujizat. Padahal di Mesir 10 tulah terjadi.
Tapi Allah tidak bosan sampai di situ untuk membentuk umat pilihannya. Sekali lagi Allah bawa mereka ke padang gurun yang dimana mereka tidak bisa bergantung pada arah situasi, kondisi apapun selain berharap penuh arahnya adalah Tuhan. Amin, kasih Tuhan. Jadi kalau hari ini kehidupan kita yang sudah kita jalani, kalau Tuhan izinkan kita ada padang gurun, tak usah lihat kiri dan kanan, lihat langsung ke atas, boy. Jangan lihat kiri kanan, tapi lihatlah ke atas. Apa itu? Mungkin di kehidupan kita kuliah, di kehidupan kita berumah tangga, di pergaulan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita pelayanan. Situasi itu ada, padang gurun itu pasti. Dan ingat baik-baik, Allah tetap ada pada situasi kita kehilangan arah dan tidak melihat arah, dia ada pada itu situasi. Ini yang hebat kekasih Tuhan, Allah bawa bangsa itu tidak pada sebuah kesenangan. Padahal dia menjanjikan itu negeri yang penuh susu dan madu. Tapi pencapaiannya lewati dulu itu yang disebut padang gurun. Tidak terlalu lama, hanya cukup lama, 40 tahun. Amin, kasih Tuhan. Nah, coba kita refleksi sedikit. Ada mungkin kok kuliah yang semester 11, 10. Jangan sampai di padang gurun kecil mulai muncul itu. Ingat, kita hanya 8 semester saja, dia bikin banyak-banyak. Amin kok. Amin kok, yang kuliah dong. Iya, kalau anak di dalam rumah itu 4, 5, 6, karena belum selesai urus kau kuliah saja. Karena sedikit lagi kau bisa main mata, maka orang tua akan urus kau ke pelaminan. Betul toh? Baru kalau ada 4 orang, itu dia biaya cukup besar. Maka engkau sudah mengalami yang namanya padang gurun kecil-kecil itu. Amin kok? Iya, mulai kita ikut Tuhan, tantangan mulai ada itu. Sedikit-sedikit itu tantangan itu. Ketika kita dipercayakan mengangkat sebuah pelayanan, kadang saja orang-orang tercinta kita tuh jadi setan saja bagi kita. Amin kok? Iya, kadang-kadang sang suami bisa menghambat kita, anak-anak kita apalagi bisa menjadi penghambat. Ada lagi yang lain, bisa saja kita kekasih yang baru kita kenalin hari, dia menjadi penghambat. Memilih untuk itu persekutuan doa kok, ikut berdoa kok, pi jalan-jalan di rumah hantu. Nah, ini kan dilematis sebenarnya. Gitu. Ini dipercayakan untuk WL, tapi sudah janjian antara jadi WL atau pergi ke rumah hantu. Nah, kekasih Tuhan, mari kita lihat baik-baik. Ini tantangan yang kita hadapi. Jadi sebenarnya Tuhan bawa kita bukan pada keadaan yang menurut kita baik-baik saja, tidak. Tapi dalam keadaan yang mara bahaya seperti itu, yang hebatnya Allah tidak pernah melepaskan tangan. Amin, kekasih Tuhan. Buktinya dalam Mazmur 23 itu, Daud bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Di situ Daud diizinkan ada pada sebuah keadaan yang disebut dengan jurang maut, yang ada disebut dengan lembah kekelaman, kondisi yang sangat gelap, situasi yang begitu mencekam. Tapi Daud memberi sebuah penjelasan, aku hanya berjalan bukan tinggal. Bahkan yang kerennya lagi dia bilang bahwa gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam Mazmur 23 begitu jujur penyampaian daripada Daud. Daud mulai dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wih, enak sekali dimulainya. Ia menuntun aku, ia yang menyediakan, ia yang menyegarkan, semua ada. Tapi pada ayat yang keempat, dia lagi-lagi memberi penjelasan bahwa ikut Tuhan itu tidak langsung enak. Amin, kasih Tuhan. Pernah saya bilang begini, ikut Tuhan itu tidak langsung enak, tapi ikut Tuhan jelas lebih enak. Betul toh? Tidak langsung enak, tapi jelas lebih enak. Masalah pasti ada, padang gurun pasti ada, tapi penyertaannya, tetapi tuntunannya selalu nyata. Nyatanya dalam teks ini dibicarakan bahwa ada tiang api, ada tiang awan, selalu menyertai. Yang membuat kita tidak melihat tiang awan dan tiang api itu kalau kita menyesal ikut Tuhan. Kalau kita menganggap
Tuhan tidak mampu kalau kita menganggap kita bisa. Kalau kita menganggap kita bisa jalan sendiri, maka kita tidak melihat jalannya Tuhan, tidak melihat cara Tuhan menolong kehidupan kita. Amin. Kasih Tuhan. Sekali lagi Allah pasti bawa kita pada situasi ini. Situasi yang bukan gampang. Padang gurun, tidak ada arah. Tapi di situlah Allah menempatkan kita. Dengan tujuan supaya kita hanya fokus. Tidak kiri, tidak kanan. Fokusnya kepada beliau yang di atas. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat yang ke-18. Saya baca untuk kita. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kekasih Tuhan, ada hal yang menurut saya sangat luar biasa terjadi pada bacaan kita ini, kekasih Tuhan. Allah bawa mereka berputar. Dengan tujuan itu apa? Sebenarnya Allah melatih mental. Dengan situasi yang Allah pasang untuk melatih mental mereka. Karena mereka diperbudak 430 tahun. Cukup lama, 430 tahun. Dan Allah butuh waktu 40 tahun untuk mengerat sifat perbudakan dalam diri mereka. Bayangkan 430 tahun mereka ada dalam perbudakan. Dan Allah harus butuh waktu 40 tahun untuk mengerat mental pengemis dalam hidup mereka, mental budak dalam hidup mereka, karena Allah akan mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Amin. Kasih Tuhan. Gitu. Di sini Allah latih. Wah, tidak gampang kekasih Tuhan. Tidak gampang. Jadi kita masalah itu pasti akan step by step. Dari masalah paling kecil sampai yang paling besar kita akan hadapi. Amin. Kau kasih Tuhan. Bagi saya yang berkeluarga, ya masalah masih setara ketong anak muda sah. Betul toh? Paling dia masalah itu yang seperti lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba dia bilang Kak sampai di sini. Betul toh? Itu dia masalah sampai di situ saja. Tapi mereka yang sudah berkeluarga, pasti beda lagi toh? Iya. Anak-anak yang sementara kuliah, pasti yang dia bergumul itu adalah bagaimana selesai dia punya tugas. Setelah dia selesai dia punya studi, dia berpikir lagi bagaimana punya pekerjaan. Tantangannya mulai. Setelah punya melewati tantangan itu dan punya pekerjaan, dia berpikir lagi. Dan terus berpikir dan terus berpikir. Berkelanjutan. Jadi kita ini sebenarnya tidak pernah pada situasi aman-aman saja sebenarnya. Situasi yang kita hadapi semua itu penuh dengan tantangan. Tapi jelas kekasih Tuhan, masalah-masalah itu datang bagi kita hanya untuk satu alasan saja. Melatih mentalistik kita itu kuat tidak menghadapi masalah-masalah yang akan datang ke kehidupan kita. Karena dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja nak. Dunia dalam keadaan rawa payah. Karena itu kekasih Tuhan, ini situasi. Alasan Tuhan membawa kita berputar-putar di padang gurun itu sesuai dengan ayat yang ke-17 tadi, supaya kita tidak menyesal. Kita ini tidak menyesal. Ikut Tuhan nih jangan sampai kita menyesal. Karena orang jangan sampai berpikir bahwa ikut Tuhan, saya tidak ada masalah lah. Saya ikut Tuhan maka selesai persoalan hidup saya. Saya ikut Tuhan seolah-olah ada jalan keluar semuanya. Saya ikut Tuhan seolah-olah tidak akan ada masalah lagi. Tidak. Tidak mau kita pada batasan itu. Kalau tidak mau kita menyesal pada akhirnya percuma saya ikut Tuhan. Tuhan tidak mau sampai kita mengeluarkan kalimat itu. Termasuk pada bangsa itu sendiri. Dia tidak mau. Maka dia bawa untuk proses. Dalam proses yang begitu hebat, dia tempatkan di satu tempat yang disebut padang gurun. Yang tempatnya tidak ada arah, kiri atau kanan, instruksinya harus tetap dari atas. Amin, kasih Tuhan. Itu pertama. Kenapa harus melewati padang gurun? Kita lihat yang kedua, kekasih Tuhan. Di padang gurun itu tidak ada jalan pintas. Amin. Di padang gurun
tidak ada jalan pintas. Tadi tidak ada arah, yang kedua tidak ada jalan pintas. Nah, sekali lagi, yang pertama itu tidak ada arah, yang kedua tidak ada jalan pintas. Maka jangan ikut Tuhan, jadikan Tuhan jalan pintas. Jangan pernah jadikan Allah sebagai jalan pintas kita pemaksud. Kita akan kecewa kalau andai Tuhan tidak menyetujui apa yang kita maksud. Amin. Kasih Tuhan. Bukannya kita berusaha dengan seluruh kekuatan kita dulu. Tidak mampu baru kita cari Tuhan sebagai laseref. Kita mengingat dia sebagai jalan pintas. Oh tidak. Allah tidak seperti itu. Allah tidak dipermainkan. Allah tidak bisa dipermainkan. Karena itu kekasih Tuhan, dengar baik-baik. Kita ini akan terus melewati sebuah proses. Dari proses itulah maka kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Kualitas kita itu diukur dari perjalanan dan proses hidup kita ini. Amin. Kasih Tuhan. Maka kenapa Abraham melalui sebuah proses? Karena dia tidak mudah mendapat predikat sebagai bapak orang percaya kalau tidak melalui proses dan tahapan yang harus dia jalani. Hari ini pun sebagai orang-orang percaya akan Kristus, kita tidak dijadikan anak gampang, kita akan diproses. Situasi demi situasi akan terus kita hadapi. Hari demi hari akan kita lalui dengan namanya persoalan dan tantangan. Tapi percayalah bahwa Allah tidak pernah sekalipun atau sengaja atau Allah melarikan diri tanpa melihat kita atau Allah tidak menolong kita. Dia tetap ada di situasi padang gurun tanpa arah. Di situasi padang gurun yang dimana keadaan padang gurun itu tidak ada jalan pintas. Dia tetap ada. Dia tetap ada. Bangsa ini mengalami pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya kalau duduk renungkan, wow, betapa hebatnya Tuhan kita ini. Betapa luar biasanya Tuhan yang kita percaya. Terlalu hebat. Maka kalau orang-orang hari ini tidak pahami dan tidak kenal Tuhan, rugi. Amin. Kasih Tuhan. Tapi sayangnya orang-orang yang lebih banyak berdoa itu kok kenapa ya? Dia lebih khawatir dari orang-orang yang tidak berdoa. Amin. Kasih Tuhan. Iya. Itu yang menjadi persoalan. Mama Nuri pernah naik pesawat, pernah naik kapal laut, kenal itu nakoda, kenal itu pilot. Tapi kenapa percaya dia bawa kita sampai tujuan? Kita tidak kenal mereka, tapi kita percaya mereka antar kita sampai tujuan. Mestinya kita kenal Allah kita tidak perlu ragu. Dia antar kita sampai tujuan. Ini terjadi. Orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, mereka yang menikmati susu dan madu yang Tuhan janjikan itu. Amin. Kasih Tuhan. Sampai pada akhirnya orang-orang yang mengalami Tuhan itu, dia akan bilang, kalau bukan Tuhan besok ada di titik ini. Kalau bukan dia yang memulai, kita tidak mungkin ada di sini. Amin. Kasih Tuhan. Kalau kita tidak dibawa pada situasi itu, maka kita akan bilang, untung sampai sekolah tinggi, untung sampai bapak ada harta ini, untung saja ada begini, untung saja ada begini. Tapi ketika kita di situasi itu, maka kita akan bilang, untung Tuhan ada bersama dengan beta. Amin. Kasih Tuhan. Contoh sederhana sah. Misalkan dari Kupang sini sampai menuju Kolbano, bis Kolbano PP, Kolbano Pumpi. Itu kan tulis Kolbano PP itu nona, Kolbano Pumpi, artinya jauh lebih begitu. Terjadi kecelakaan besar di bok-bok yang luar biasa. Semua penumpang meninggal, hanya tinggal 2 orang. Satu orang yang benar-benar takut Tuhan, satu yang tidak. Waktu ditanya, yang tidak takut Tuhan dia bilang begini, hei, untung pas waktu dia belok begini mau jatuh itu, untung beta lompat cepat-cepat. Untung beta lompat cepat-cepat. Tapi yang takut Tuhan minimal dia bilang begini, untung Tuhan tolong beta. Kalau sone belaut,
Satu kejadian yang sama, tapi orang bisa memberikan keterangan yang berbeda tentang kesaksiannya. Masalahnya terletak dia sementara dengan siapa. Amin, kasih Tuhan. Kalau dia dengan kekuatannya sendiri, dia bilang untung beta lompat cepat-cepat. Tapi dengan kekuatan Allah, dia akan bilang untung Tuhan tolong beta. Nah, kekasih Tuhan, mari lagi kita lihat di padang gurun itu ada apa. Di padang gurun itu tidak ada tempat bersembunyi. Tidak ada tempat sembunyi, boy. Amin kok? Suara 3, kita ulangi dulu. Yang pertama itu, di padang gurun itu tidak ada arah. Yang kedua, di padang gurun itu tidak ada jalan pintas. Yang ketiga, di padang gurun itu tidak ada tempat bersembunyi. Kalau tempat biasa, mungkin ada pohon kah, ada gua kah, kita berlindung di sana. Kasih Tuhan, di sana tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bisa saja musuh datang menyerang dan pasti mati. Potensi untuk mati kelaparan iya. Potensi untuk mati kelaparan pasti di sana. Situasi di padang gurun begitu mencekam. Kalau malam dia pun dingin, yang dingin pun pi. Kalau siang dia pun panas pun pi. Sangat panas. Mau berlindung pada apa? Kalau kita baca firman Tuhan baik-baik, firman Tuhan bilang begini, sepanjang lu jalan di padang gurun itu, lu pun kasut saja tidak rusak, lu pun baju saja tidak pudar. Penyertaannya begitu hebat dan luar biasa. Maka pada situasi ini kekasih Tuhan, Tuhan juga pasti bawa kita pada tempat yang dimana kita tidak bisa sembunyi. Kita juga tidak bisa sembunyi masalah-masalah yang sementara kita hadapi. Terbuka di hadapan Tuhan. Jangan berusaha sembunyi. Tuhan lihat. Jangan paksa diri terlalu kuat. Dan sebenarnya kita tidak kuat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi ketika kau ada di hadirat Tuhan. Dia kejar kau, langit dia punya, bumi dia punya, dunia orang mati dia ada di sana. Kemana kita bisa lari dari rohnya? Tidak bisa. Situasi padang gurun ini mau menceritakan bahwa manusia lemah. Kalau Tuhan tidak bersama dengan dia, dia pasti rusak, binasa, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia ini juga, ataupun gambaran daripada padang gurun ini adalah memang menggambarkan dunia yang hari ini sementara terjadi pada kehidupan kita. Kita tidak bisa sembunyi dari apapun. Kita tidak bisa lari kepada siapapun. Tidak ada tempat, tidak ada arah. Situasinya Allah bisa kontrol kita setiap hari. Karena itu kekasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan padang gurun di kehidupanmu, dengar baik-baik. Itu bukan tanpa alasan. Dia punya alasan yang sangat jelas bagi kita semua. Supaya yang pertama, kita ikut Tuhan tidak menyesal. Amin, dikasih Tuhan. Yang kedua, melatih mental kita. Bukan mental pengemis. Bukan mental minta-minta. Tapi mental orang yang memiliki pengharapan yang hebat. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia menciptakan langit bumi. Air saja berubah jadi anggur, laut saja jadi tanah kering. Yang mati dia sanggup bangkitkan. Itulah Allah kita. Allah yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Karena itu kekasih Tuhan, silakan Bapak Ibu dengan padang gurun masing-masing. Situasi apapun dengar baik-baik. Percayalah bahwa tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan pasti ada. Sekalipun tantangannya harus padang gurun. Amin, kau kasih Tuhan. Mari kita lihat yang terakhir kekasih Tuhan. Maksud dan tujuan Tuhan membawa bangsa Israel itu atau kita juga melewati padang gurun. Ulangan 4 ayat 1 sampai dengan 4. Ulangan 8 maksud saya, ulangan 8. Kita lihat ulangan 8 itu, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini
haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dengan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang kujanjikan, negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Ulangi kalimat ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi padang gurun kehendak Tuhan. Kalau kita diminta persetujuan, pasti kita minta jalan pintas. Amin, kasih Tuhan ya. Dalam hal ini Allah lah yang punya hak bahwa kita gimana. Amin, kasih Tuhan ya. Sekali lagi. Dia bilang ingat itu semua. Kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu. Ingat baik-baik. Tuhan bawa kita di padang gurun supaya kita punya hati itu. Kita memiliki kerendahan hati. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ternyata Tuhan bawa melalui padang gurun itu hanya supaya kita sendiri bisa selidiki hati kita, uji hati kita ini setia atau tidak, bertahan atau tidak. Amin, kasih Tuhan. Nah ini, kita lanjut ayat berikut lagi. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Yang berikut adalah untuk mengerti bahwa yang kau percaya Allah adalah Allah yang sangat luar biasa. Amin, kasih Tuhan. Mengerti, dia bawa pada sebuah pengertian. Dia bukan sementara jadikan padang gurun sebagai penjara atau hukuman, tidak. Tapi untuk melatih hati kita dan komitmen percaya kita kepada Tuhan. Yang berikut lagi, supaya kita mengerti bahwa berjalan bersama Tuhan itu penting. Bahwa hidup ini hanya sementara, kekuatan kita terbatas. Mengerti bahwa Allah yang akan melakukannya bagi kita. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja ini. Manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi jangan andalkan bahwa manusia hidup ini karena kekuatan soal makan, minum, pakai dan kesehatan kita. Bukan itu. Alkitab bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Manusia itu hidup. Allah melakukannya untuk itu. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin, kasih Tuhan. Ini tujuan Allah begitu mulia. Dia tidak bawa manusia itu, umat itu, hanya untuk manusia mementingkan diri dengan soal makan, minum, dan pakai dan kekuatannya. Tapi dia bawa manusia itu untuk mengerti, kau pun kekuatan tidak seberapa. Kau pun makan minum tidak seberapa. Kekuatan Allah lah yang membuat engkau kuat. Amin, kau kekasih Tuhan. Karena itu sekali lagi, tetaplah percaya akan Tuhan sekalipun ada di padang gurun. Dia ada di padang gurun menyertai kita semua. Amin untuk firman Tuhan.